Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Rasyidin dengan NIM 22.191.101.064. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motor induksi. Motor induksi sendiri yaitu motor listrik arus bolak-balik atau AC yang bekerja berdasarkan arus induksi. Putaran rotor pada motor induksi tidak sama dengan putaran medan putar pada stator. Hal ini mengakibatkan terjadinya slip atau terdapat perbedaan selisih putaran antara putaran rotor dan putaran medan pada stator. Dan untuk klasifikasi motor induksi sendiri yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motor induksi satu fasa dan yang kedua yaitu motor induksi tiga fasa. Dan untuk motor induksi satu fasa adalah motor listrik yang menggunakan sumber energi listrik satu fasa untuk mengoperasikannya. Pada bagian motor induksi satu fasa terdapat satu gulungan stator dengan rotor, sangkar tupai, dan memerlukan alat tambahan seperti saklar untuk menghidupkannya. Motor jenis ini banyak digunakan dalam lingkup kecil seperti pemakaian rumah tangga karena kapasitas yang kecil berkisar 3 sampai 4 horsepower. Dan untuk motor induksi tiga fasa, motor induksi tiga fasa merupakan salah satu motor listrik yang sering digunakan dalam dunia industri. Hal ini dikarenakan motor Hal ini karena motor induksi tiga fasa dapat menghasilkan kapasitas lebih besar daripada motor induksi satu fasa. Motor induksi mempunyai medan magnet yang berputar yang dihasilkan oleh sumber energi listrik tiga fasa dan memiliki daya yang tinggi. Nah, di sini terdapat komponen-komponen pada motor induksi. Yang pertama yaitu komponen stator. Pada komponen stator ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu rangka luar, dan yang kedua yaitu inti stator, dan yang ketiga yaitu belitan stator. Untuk yang pertama rangka luar. Rangka luar ini berfungsi untuk mendukung inti stator serta melindungi bagian dari dalam. Pada motor listrik dengan kapasitas kecil, rangka luar atau outer frame dibuat dengan cara dicor. Dan untuk yang kedua yaitu inti stator. Ini stator terbuat dari bahan baja dengan dilapisi silikon yang berfungsi untuk membawa medan magnet bolak-balik yang menghasilkan histeresis dan arus eddy. Pada bingkai stator dipasang stempel yang terbuat dengan lapisan varnis tipis. Ketebalan digunakan bervariasi dari 0,3 mm sampai dengan 0,5 mm. Dan untuk yang ketiga yaitu belitan stator. Nah, pada bagian inti stator pasti terdapat belitan yang biasanya menggunakan sumber energi listrik tiga fasa. Terdapat 6 terminal belitan dengan dua belitan pada tiap fase yang terhubung dengan terminal motor. Semakin besar kutub dari motor listrik, maka semakin berkurang dari kecepatan motor tersebut. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu komponen rotor. Pada komponen rotor sendiri yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, rotor sangkar tupai dan yang kedua yaitu wound rotor. Untuk rotor sangkar tupai terdiri dari satu set batang penghantar tembaga atau aluminium yang diletakkan dalam alur slot paralel. Batang-batang tersebut dihubung pendek pada kedua ujungnya dengan cincin hubungan pendek. Dan untuk wound rotor sendiri memiliki gulungan tipe fase, lapisan ganda, dan terdistribusi secara merata. Konstruksi dibuat melingkar sebanyak kutub stator. Tiga fase yang digulungi kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel. Nah, untuk prinsip kerja motor induksi. Prinsip kerja motor induksi tiga fasa berdasarkan pada hukum Lorentz dan hukum Faraday. Hukum Lorentz adalah perubahan magnetik akan menimbulkan gaya, sedangkan hukum Faraday adalah tegangan induksi yang akan ditimbulkan oleh perubahan induksi magnetik pada suatu linitan. Nah, di sini terdapat prinsip kerja motor induksi. Yang pertama yaitu tegangan induksi pada konduktor disebabkan oleh konduktor yang dipotong oleh medan magnet. Hukum Faraday. Dan yang kedua, konduktor yang dihubungkan menjadi satu menghasilkan tegangan induksi yang mengalir dari konduktor ke konduktor lainnya. Untuk yang ketiga, berdasarkan hukum Lorentz, ketika arus berada di antara medan magnet, maka akan menghasilkan gaya. Dan untuk yang keempat, konduktor akan ditarik oleh gaya untuk bergerak sepanjang medan magnetik. Nah, di sini terdapat gambar tentang prinsip kerja motor induksi. Nah, terdapat rumus-rumus yang ada di dalam motor induksi. Untuk yang pertama, mengenai kecepatan sinkron. Kecepatan dari motor induksi tiga fase sangat tergantung pada frekuensi sumber tegangan dan jumlah kutub pada stator. Dirumuskan sebagai berikut. Ns sama dengan 120 dikali F per P, di mana Ns sama dengan kecepatan sinkron, F sama dengan frekuensi, dan P sama dengan jumlah kutub.
Dan untuk rumus yang kedua itu mengenai efisiensi motor. Efisiensi motor induksi merupakan hasil dari perbandingan antara daya output yang dihasilkan oleh motor induksi terhadap daya input yang dibutuhkan oleh motor tersebut. Semakin besar hasil dari persentase perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk persen, maka semakin baik hasil dari efisiensi motor yang digunakan. Untuk rumus sendiri yaitu efisiensi sama dengan P output per P dikali 100%, di mana yang berlambangkan seperti N itu merupakan efisiensi dengan satuan persen, dan P output sama dengan daya keluaran, dan P input sama dengan daya masukan. Dan untuk rumus yang ketiga yaitu tegangan induksi pada rotor motor dipengaruhi oleh kecepatan rotor relatif terhadap medan magnet dari stator. Kecepatan rotor pada motor induksi tidak selalu sama dengan kecepatan medan magnet dari stator. Perbedaan antara dua kecepatan yang berbeda tersebut dinamakan dengan slip yang meningkat sebanding dengan beban. Slip dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Persen slip sama dengan N slip per N sin dikali 100% sama dengan N sin per N sin dikurangi Nm per N sin dikali 100%, di mana N sin sama dengan kecepatan sinkron dengan dalam satuan RPM, dan Nm sama dengan kecepatan motor dalam satuan RPM, dan juga N slip sama dengan kecepatan slip dalam satuan RPM. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai motor induksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.